الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 8 di tengah tentang definisi hadas. 17 baris dari atas ke bawah. Hadas itu terbagi kepada dua definisinya, ada secara lughat bahasa, juga ada secara istilah atau yang disebut syarak. Al-hadatsu fi lughah, bermula hadas itu pada lughat secara bahasa. Asy-syai'ul haditsu, apa yang dimaksud asy-syai'ul haditsu? Artinya sesuatu atau suatu yang baru, yang berubah-ubah. Itu secara bahasa, berubah-ubah. Ini dimasukkan hadas kecil atau ini hadas besar. Hadas kecil ini berupa apa? Hadas besarnya juga berupa apa? Hadas kecil itu orang itu belum berwudu. Apabila belum berwudu, dia dihukumkan berhadas kecil. Dia buang air kecil, dia bersihkan, itu hanya menghilangkan najis. Buang air kecil, selesai buang air kecil, dia nggak berwudu, dia masih dihukumkan berhadas kecil, walaupun sudah bersih dari najis. Itu bedanya di situ. Orang yang buang air kecil, selesai buang air kecil, dibersihkan buang air kecil tadi, membersihkan najis. Karena air kencing hukumnya najis. Sekalinya dia tidak berwudu, nggak ada masalah. Tapi dia belum menghilangkan hadas kecil, dia hanya menghilangkan menghilangkan najis. Dia dihukumkan masih berhadas kecil, belum suci belum, tapi sudah bersih. Dan jangan bingung lah di sinilah. Supaya suci baru berwudu. Apabila setelah buang air kecil, yang bersihkan itu hanya menghilangkan najis, masih menghilangkan najis sampai yang bersih sudah, tapi belum suci. Gimana supaya suci? Bahwa berwudu yang akan masuk di dalam kata-kata innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu bertaubat dan orang yang menjaga kesucian dirinya, termasuk berwudu. Berarti kalau kita nih Pak RW, Bapak kamu berbasuh, selesai, itu namanya bersih. Tapi belum suci. Belum suci bukan berarti najis. Kita tidak bernajis karena kita selesai buang air kecil, kita berbasuh. Tapi dihukumkan belum suci. Allah belum cinta. Supaya Allah cinta dengan kita, bawa wudu. Tapi guru lagi bawa wudu menghantar pulang. Berarti kalau menghantar apa tahu? Ada suci, tapi kita bernajis karena kantut bukan najis. Kecuali kantut keluar, tacirit ada. Nah, itu aja sudah. Ini mau apa yang hukum kan kita sebut sudah. Berarti kalau kantut aja tidak ada keluar benda, maka dia masih bersih, tapi tidak suci. Artinya batalah wudunya. Nah supaya yang tetap suci, bawa wudu kalau makan. Coba amalkan yang batal wudu. Artinya apabila makan wudu, apabila makan wudu, apabila BAB berbasuh wudu. Urut guru yang bakameh guru yang karena berbasuh, tapi wudu.
Anehnya kayak itu. Hendak suci tapi najisnya belum bersih, tidak berfungsi bersih itu, tidak berfungsi suci itu karena belum bersih daripada najis. Ayo nang hadir, bedakan antara najis dengan hadas. Selesai yang buang air kecil, yang berbasuh, itu yang sudah bersih tapi belum suci. Gimana aku harus suci? Bawa berwudu. Artinya orang Islam ini luar biasa. Agama ini mengajarkan kebersihan, juga mengajarkan kesucian. Apabila suci harus bersih, apabila bersih belum tentu suci. Nah itu tolong penting lawan kita ya. Lihat Bapak Ibu, sampai ke kubur-kuburnya kita harus bersih, sampai ke dubur-duburnya kita harus bersih. Karena kubur dan dubur menentukan kesucian di ketika kita berwudu. Islam, Masya Allah, luar biasa. Nah kemudian kita teruskan lagi. Kalau hadis besar, macam-macam. Apakah selesai haid, selesai nifas, orang berhubungan suami istri, wilada, nah, itu tuh hadis besar itu. Nah, termasuk meninggal dunia, wajib dia itu dimandikan. Kalau meninggal dunia, kada syahid dunia akhirat, wajib dimandikan. Bukan meninggal itu mandi, dimandikan. Itu sebab-sebab jadi mandi wajib. Hilanglah hadas besar dengan mandi, hilanglah hadas kecil dengan berwudu. Tapi semuanya Bapak Ibu bereskan dulu najis, baru boleh dia dihukumkan mengangkat hadas dengan berwudu, mengangkat hadas kecil dengan mandi wajib, mengangkat hadas besar. Nah kalau kita nak disayangi Allah, Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawabin, selalu senantiasa terus menerus mencintai orang yang mau bertaubat. Sering-sering kita membaca istighfar. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dikulangi lagi kalimat yuhibbu bil mudhari terus menerus, tidak putus-putusnya. Allah mencintai orang yang menjaga kesucian dirinya. Nah ya orang mau ketujuh wudu itu Pak Ibu. Orang mau kadang mau batal wudu, apabila batal wudu. Nah, ulun guru hendak ke pasar, aku jadi ibu-ibu, wudu dulu ya, baru ke pasar. Hendak berpupur, boleh badan dan nago wudu dulu, baru badan dan imbah badan dan nunggu angkot pulang. Dan kalau mengamalkan karena batal wudu, kebiasaan diuji dulu oleh Allah pangantutan. Kalau dia hendak mengamalkan karena batal wudu, Allah mau uji dulu pangantutan. Tapi kalau dia tahan, dia sanggup, dia lewati aja pangantutan tadi, kemudian dia bakantut wudu lagi 5 langkah, bakantut. Nah, di hati itu adalah warnanya. Apabila kada bakantut operasi, berarti bakantut itu nikmat. Kenapa gue kada bakantutan bagus? Pian tahan nih sekalinya, karena pian buyang sudah berulang tahu saya ulang airnya kayak ini, pian kantut. Nah, ini ditahani kantut tak kumpul di dalam paru. Indah itu apa? Pas keluar, minta maaf, kalau bisa dibayangkan. Pas, cepet. Nah, yang tadi wet. Nah, yang dipahami ibu. Nah, itulah Pak Ibu. Hendak apa yang disayangi Allah, hendak apa yang dicintai Allah. Jalannya baca istighfar, jalannya sering-sering menjaga kesucian diri, berwudu. Nah, kita teruskan lagi Bapak Ibu. Dan hadas pada syarat. Apa definisi hadas pada syarat? Yang disebutkan ia atas 3 perkara. 3 definisinya. Yang lagi akan datang kenyataannya, penjelasannya pada babul ahdas.
Bab tentang hadas, apakah ini hadas kecil, apakah ini hadas besar. Suatu daripadanya dari bab tentang hadas, tentang pembahasan hadas. Apa definisinya? Annahu amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i yamna'u sihhata nahwi sholati haitsu la murakhisa. Nah, itu apa namanya? Barisnya haitsu la murakhisa. Sudah kalian catat di dabit atau di berisi. Annahu amrun i'tibariyun. Maksud hadas itu menurut istilah amrun ta'tibariyun, bukan amrun ta'budiyun lain lagi. Amrun ta'budiyun lain lagi. Ini amrun amrun i'tibariyun. Berarti ada amrun ta'budiyun, ada amrun ta'budiyun. Di sini ada amrun i'tibariyun lain lagi istilahnya. Amrun i'tibariyun yaqumu bil aqda'i yamna'u sihhatan nahwi sholati haitsu la murakhisa. Apa hadas secara istilah? Artinya bahwasanya hadas itu suatu pekerjaan kita akan mengerjakan seperti wudu, bagaimana wajib yang diiktibarkan, dipandang. Kalimat diiktibarkan, dipandang, dinilai. Wujudnya adanya hadas itu oleh syarat menurut agama. Syarat itu agama. Artinya agama memandang, agama menilai bahwa kita ini masih dihukumkan berhadas kecil karena belum berwudu. Kita ini dihukumkan berhadas besar karena belum mandi wajib. Kalau belum berwudu tidak boleh banyak. Walaupun sudah bersih dari najis, tapi belum kita dihukumkan suci. Bersih sudah dari najis, tapi belum dihukumkan suci. Kenapa? Karena belum berwudu. Atau kita ini berhadas besar, sudah kita bersihkan kemaluan kita dari hadas besar. Ibu-ibu sudah ingin bersihkan karena sudah habis haid ya. Bapak-bapak sudah dibersihkan semuanya, tapi belum mandi wajib. Dia dihukumkan masih berhadas besar walaupun sudah bersih. Disambungi sudah di sekitar kemaluan, sekitar pantat, tapi belum lagi mandi wajib. Hukumnya masih berhadas besar walaupun sudah bersih, tapi belum bisa kita beribadah karena Allah mensyaratkan harus suci, bukan bersih. Berarti tingkatan suci lebih hebat daripada bersih. Apabila suci pasti bersih, apabila bersih belum suci. Islam. Makanya orang-orang yang bertisu di WC gitu ya, bertisu di WC, membersihi kulit pakai tisu, membersihi depan pakai tisu. Orang di Singapura atau melihat WC toilet di Singapura atau toilet Singapura atau kuman mencari banyu alihnya di WC, semuanya pakai tisu. Duduk ulun pakai ibu juga duduk di Bandara Changi Singapura tuh, anak menuju makam Habib Nong Singapura. Maaflah, orang-orang situlah penduduk Singapura nih melihat bertemuin tangannya di bening-bening. Jadi kita banjirnya mencolong. Orang yang terkena mencolong ya, tapi hati belum berpanggil, buit mau nggak bersih. Islam ini sampai kabur bersih, mau pakai tisu. Ada tenong bebenyo lalu jalan ini, kira-kira 3 kali ambing itu pakai tisu terus.
Yang bersih-bersih ya kamu kan duduk situ bersih dengan colong awaknya. Tapi kalau mah hina kan boleh beli. Ah, boleh mau bersih ya udah. Nah, mau Islam sampai ke boleh harus bersih kan? Sebab syaratnya bersuci harus bersih dulu. Kalau nggak bersih, nggak bersuci. Bersuci gagal, bersuci tidak bisa kalau nggak bersih. Bagi syaratnya untuk bersuci harus beres urusan membuang najis. Islam ketat, Islam ini urusan kebersihan. Walaupun ada hadis Nabi, "Annallahu minal iman." Kebersihan itu bagian daripada iman, separuh daripada iman. Sampai bersih aja di dalam Islam dan sebagian daripada keimanan. Iman jadi Islam itu bersih, mengajarkan kebersihan. Tapi tinggi lagi apabila suci Allah sayang, Allah cinta. Kalau sudah Allah cinta, Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Nah inilah Pak Ibu, ayo minimal hendak berangkat dari rumah bodoh dahulu, minimal hendak guling bodoh dahulu. Itu paling gak ada tuh, dari rumah bodoh, karena pulang bayar hendak guling bodoh. Di tengah perjalanan ulun kali 5 kali makan tuh, ya biar. Ya Bapak Ibu lagi di perjalanan tuh biar makan tuh tambahan biar. Yang ini anak guling bodoh, berabah guling, powat makan tuh. Bodoh lagi, imbah bodoh guru berabah guru taget non laki guru taget non bini batal guru batal kayak apa guru kayak itu. Maka batalnya wudhu pian karena bersentuhan dengan suami, wudhu pian batal bapak-bapak bersentuh dengan istri, itu ibadah. Berarti membatalkan ibadah pindah kepada ibadah berikutnya. Kalau karena ibadah aku umanya bodoh jauh gitu. Ujian yang laki bini bro, itu jauh juga. Nah salah pemahaman. Buru-buru, anak guring. Nang bini bodoh, nang laki bodoh. Lalu guring. Sampai tuh sentuh tangan bini atau tangan laki. Ada apa? Pada sentuhan suami istri, pada sentuhan ibadah. Bisa banyak tuh ya nih. Tapi batal guru, batal. Berarti kalau saya sudah yang lagi. Karena persentuhan suami istri batal. Ada guru yang kadang membatalkan guru karena dia sudah halal. Hati-hati memahami hukum. Halal bernikah, batal berwudu. Jangan bernikah digabung di bab wudu. Wudu ialah nikah, nikah ialah wudu. Salah memahami bab. Itu pembahasan tersendiri. Bab nikah halal bersentuhan, bab wudu batal wudu. Kecuali tidak boleh nikah seperti pian dengan keponakan pian. Ada boleh pian menikahi keponakan, keponakan gak boleh nikah dengan acilnya, gak boleh nikah dengan pamannya. Tapi apa namanya, karena tidak boleh nikah maka persentuhannya tidak batal. Karena boleh nikah suami istri persentuhannya batal. Jangan dipaham halal kok masa batal. Yang lain bang. Lagi, ini bibinian membawa anak, ini lelakian membawa anak. Nah, diulang-ulang sedikit dulu. Ini duda punya anak laki-laki, ini janda membawa anak bibinian. Lalu ini kawin. Nah, anak bini, anak tirinya. Anak suami, anak tirinya. Batalkah si suami ini menyentuh anak istrinya ini? Ini anak tiri. Batal enggak? Nah, dari pendapat ulama. Bolehkah abah tiri menikahi anak tiri? Bingung kalau gini caranya. Ini banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau mamanya sudah dinikahi, anaknya tidak boleh dinikahi lagi.
karena hukumnya seperti anak kita. Ada buli berdua beranak jadi bini, walaupun mamanya meninggal, anak ini tidak boleh dinikahi. Nah ini seperti hukum anak kita sudah. Itu kada boleh itu. Kalau anak laki kan anak bini nikah juga, abahnya nikah, anak sama anak nikah, boleh nggak? No, boleh. Karena tidak ada hubungan saudara. Nang ini beranak, nang anak beranak juga. Tetasnya diimbai. Nah, ada kaitannya mantap. Halal. Nah itu berarti abah tiri, abah sambung, ada boleh menikahi anak bini karena umahnya sudah jadi bini kita. Ini kok ya jadi kalau boleh tahu makanya ada terjadi masalah jangan dulu. Kadang pada kabinan mana waktu kejadian ini ada ingat guru. Nah iya ada boleh karena guru mamanya kan sudah meninggal guru, anaknya nih guru bibinya mau aja panggil guru lah turun guru pian itu tahulah aja guru itu abahnya kan dia memanggil pian abah karena mamanya memanggil pian kan suami ini guru tapi guru mau jadi nikahi guru mau dinikahi pian nggak salah. Tapi gue artinya ada rasa juga terlanjir. Jangan bicara rasa hukum. Hukum itu paling unggul daripada rasa. Banyak orang Bapak Ibu menilai agama dengan rasa. Agama kita bukan agama rasa. Agama kita agama dalil, agama kita agama referensi, agama kita ada Quran, agama kita ada hadis, agama kita ada ijma, agama kita ada qiyas, agama kita lengkap. Kadang kau pakai perasaan bahaya ya. Nah itu banyak terjadi tuh. Pernah kejadian. Nah ini jauh nggak boleh. Anak bini dia boleh lagi dinikahi. Kalau kayak ini Pak, nah hendak menikahi mamanya. Sekalinya ada anaknya berpindah kepada anak. Boleh tidak? Boleh kada? Nah bingung pulang. Hendak menikahi mamanya, ada jadi pindah kepada anaknya. Boleh ada? Nggak boleh benar. Asalnya anak jadi bini, dimulai jadi bini tua. Nah, ibu-ibu tadi yang mana? Nah, hebat Islam ini. Selamanya, andai kata umahnya sudah dinikahi, anaknya tidak boleh lagi dinikahi. Selamanya. Sama bapak ibu mantan menantu tidak boleh lagi selamanya menikahi mertua. Mantan menantu dengan mertua tidak batal lagi. Menantu mencium tangan mertuanya halal, arti halal tidak batal. Tapi tidak boleh menantunya atau mantan menantunya atau mantan mertuanya nikah. Kenapa guru maka bisa terjadi? Karena mertuanya awet muda. Selamanya karena menantu hukum seperti anak. Islam Pak Ibu. Nah, lalu ada kejadian mamanya nikah dengan abahnya dengan lakian ini. Nah, nikah. Anaknya ini mau apa Bapak Ibu lah? Anaknya ini membawa anak lalakian, nang bibinya ini membawa anak bibinya. Sakanya waktu berfoto baik-baik. Nah, berfoto. Anaknya ini kelihatannya remaja juga sudah nih, nang bibinya ini remaja juga sudah. Sakanya berfoto, abahnya nang pelukan. Anaknya ini nang lalakian ini punya membawa anak bibi lalakian, nang ini membawa anak bibinya. Sakanya berpelukan juga. Oh, tegur langsung. Boleh seperti itu. Kenapa guru? Kan halal nikah. Halal guru, halal. Kenapa guru? Kan abah mama ulun kan sudah nikah. Kami kan seperti bedang sana. Bukan seperti bedang sana, tidak sekarang bedang sana. Aku begini tahu. Maksudnya nih hukum. Karena boleh nikah ini. Bukan fotografer nih anjing ini. Artinya diatur dulu nih apa nih orang ini? Karena ini anak bawaan, gak bisa.
Jangan berfoto yang seperti orang berpelukan itu. Gini aja, abah mamanya didampingakan, ini sini ada punya anak, sini ini bawa anak lalakian di samping abahnya, nah mamanya nang bibinya ini bawa anak bibinya, nah nang bibinya ini di samping mamanya. Itu yang orang bujur. Jangan abahnya berpelukan, anaknya berpelukan juga. Apalagi bersusuapan. Karena sekarang ini maaf, mengubarkan kemesraan di tengah umum haram, walaupun pemuka agama. Mengubarkan kemesraan di depan umum haram. Kasihan orang terposisi yang belum begini, tahu lah, yang belum belaki. Banyak orang ini di media sosial ini. Itu gue anak tuan guru, tegur anaknya, jadi contoh yang ada baik. Mengubarkan kemesraan di depan umum haram. Dia halal, guru dia sudah nikah, mesranya di depan umum. Orang benar itu menjaga benar akhlak. Ayo, kai ulun ini ulun tupai ketemu sini dikawinakan, di pelaminan jadian orang. Nah, kenalnya di pelaminan. Oh ini ke biniku, oh ini ke lakiku. Sampai anak lulus. Orang benar akhlak Pak Ayoy. Orang lain yang penting mesra, tidak kena ain-ainnya tuh. Orang baru di kandaraan, ayo di kandaraan, nah, ya Allah, nah, berikut lawan laki kan di betis ya, nah, atau di pinggang, nangis di mana-mana, kalau berikut pegang, benapa itu, berjas, apa ngaranya itu, berjaket lo laki yang ini, sakalnya bolong, maunya nih, tak kemana kah? Manjikan, Pak Guru ini rencana melihat desa bujur. Mengubarkan kemesraan di tengah umum dosa besar. Mencontoh yang tidak baik. Halal, tapi dosa. Anak siapapun, bukan kita. Tentang permasalahan itu jadi berat. Makanya kita orang berpepangan kinan tuh Pak Ibu. Nah orang dari sesuapan kayak itu aja Pak Ibu. Nah ya sudah. Nah ini nanya suap apa itu dia menyuap no. Soalnya dijualnya sih dok. Nah tersentuh. Nah ini anjingnya. Nah ayo ibu kali jadi. Karena kita ditonton orang. Ada apa bahasa kelakuan di rumah, ada kelakuan di luar, nanti ada tuh. Jangan nang di kamar, kelakuan di kamar di luar, jangan di kamar lain, di rumah lain, di luar juga lain. Ada aturan di dalam agama. Udah kita menjaga akhlak, amin. Orang berjualan jangan main-main. Mbak tahu juga jualnya saya. Masing-masing Allah atur rezekinya. Jangan dihina orang. Lihat itu jadi pelajaran. Sekejap Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang yang dihinakan. Sekejap Allah menghinakan orang yang sombong. Sekejap. Lihat pelajaran lawan kita. Sekejap Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang yang dihina. Sekejap Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan orang yang sombong. Sekejap. Ada kau dibendung lagi Pak Ibu. Makanya kita hati-hati. Panggilan itu menunjukkan isi hati. Nah terus lagi Bapak Ibu. Artinya bahwasanya hadas itu suatu pekerjaan yang diiktibarkan, yang dipandang, yang dinilai wujudnya adanya oleh syarat adanya menurut agama. Kita hukumnya di berhadas kecil, kita hukumnya di berhadas besar. Tapi gue kan najisnya sudah hilang. Najisnya memang hilang. Najis dengan hadas beda-beda. Kalau najis wajib dihilangkan. Kalau hadas tidak ada yang dihilangkan. Ada nggak?
Nah, dihilangkan apa? Yang dihilangkan itu najis. Nah ya, itu pandangan menurut kacamata agama. Yang berdiri, yang bertempat. Ia hadas, dihukumkan kita berhadas pada segala anggota. Di awal kita nih hukumnya berhadas. Yang najis di kubur kita, yang di dubur kita. Setelah kita menghilangkan najis yang keluar dari kubur setelah buang air kecil, setelah kita menghilangkan najis yang keluar dari dubur setelah kita buang air besar, hilang najis, seikungan badan kita ini adalah masih berhadas walaupun najisnya hilang, dihukumkan menurut agama. Hebatnya lah itu kalau bayar kitabnya. Nah, makanya amalkan Bapak Ibu yang berwudu supaya kita suci. Walaupun sudah hilang najis, tapi masih ada hadas, yaitu belum berwudu. Dihukumkan oleh agama kita masih berhadas. Seluruh batang tubuh kita dinilai oleh agama berhadas, walaupun sudah hilang najis. Nah, kemudian lagi menegakkan ia akan sah umpama sembahyang. Tertegak melakukan sembahyang karena dia dihukumkan masih berhadas, artinya belum wudu. Allah tidak mau Bapak Ibu kalau orang itu belum suci daripada hadas, walaupun sudah bersih daripada najis. Ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau disembah kalau orang itu belum menghilangkan hadas, walaupun sudah membersihkan najis. Nah, ini satu pelajaran Pak Ibu yang jangan terpengaruh ada apa aja kamu mau ulangi hafalan Quran, mau orangnya haid. Haid itu hadas besar. Jangan membaca Quran pintarai. Ikam berdialog sama Allah apabila membaca Quran. Allah aja melarang orang sembahyang, karena dalam sembahyang itu ada yang dibaca itu Quran. Kenapa ada yang berani ngomong boleh aja mengulangi hafalan walaupun haid? Tinggalkan dulu itu. Pikir pelajari dulu. Allah aja melarang, tidak mau disembah kalau dia itu haid. Harus selesai haid dulu, dan orang haid pun kada wajib mengqadha sembahyang. Sekarang ternyata ada boleh aja mau ulangi hafalan Quran walaupun haid. Sembahyang aja dilarang, yang wajib aja dilarang oleh Allah. Gak boleh sembahyang orang haid, gak boleh mengqadha orang haid. Ada dispensasi dari Allah Ta'ala. Hanya sekedar mengulangi hafalan. Jangan yang karena masih haid menghana mandang marakan dia bunyi Al-Quran itu, tapi montongnya dia supaya dia dihukumkan karena membaca. Ada Pak Ibu yang kayak itu tinggalkan. Allah tidak mau dihadapi bagi orang yang haid, makanya orang haid dispensasi dari Allah. Sembahyang jadi larang karena dalam sembahyang baca Quran. Apalagi kada sembahyang dan membaca Quran ada yang memberikan bagi orang haid. Nah ini apa ini? Hati-hati Pak Ibu. Nang wajib aja dilarang Allah untuk menghadap bagi orang haid. Sakanya mengulangi hafalan ada apa aja. Ini hafal Quran Pak. Kaina dulu bintang. Ikam hafal Quran tapi ikam dalam keadaan haid. Ikam mendengarkan bunyi Quran aja. Hati ikam jangan mengulangi hafalan dengan mendengar cukup. Untuk ikam jangan bergerak. Tinggi. Kasihannya dunia. Makanya di Darussalam kalau kaligrafi khat perempuan yang haid gak usah menulis, karena menulis itu pasti menyentuh. Darussalam. Ini hati-hati benar kita lah. Nah kemudian dilarang beribadah, dilarang sembahyang karena dia dihukumkan berhadas walaupun sudah suci daripada walaupun sudah bersih daripada najis, tapi dia belum suci karena dia belum berwudu atau belum mandi wajib.
Haitsu la murakhisa. Apa maksudnya di situ? Umpama sembahyang sekira-kira tiada ada yang murakhis, arti murakhis tidak ada alasan-alasan boleh sembahyang kalau dia belum suci. Artinya walaupun sudah bersih dari najis, tapi belum dia itu berwudu, apalagi belum mandi wajib, tidak boleh beralasan macam-macam. Artinya memang ada wudu. Nah, insya Allah minggu depan kita sambung pulang, jamnya sudah selesai. Pengajian kita, mudahan kita menjaga kesucian diri. Kalau Allah cinta sayang lawan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadir la ya tawassalna ilaika bil habib. تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين غريب، وارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.